Bayangkan kalau hari ini musik tidak bisa ditulis, tidak ada lagu yang bisa dipelajari orang lain, tidak ada musik klasik, tidak ada lagu gereja, bahkan mungkin tidak ada musik pop seperti yang sekarang. Dan yang mengejutkan, sistem musik yang kita pakai sekarang ternyata bukan dibuat oleh musisi terkenal, melainkan oleh seorang biarawan sunyi dari kota kecil di Italia, Guido of Arezzo. Di abad ke-11 di kota kecil Arezzo, hidup seorang biarawan yang tidak terkenal. Ia bukan raja, juga bukan ilmuwan besar, bukan juga tokoh politik. Namanya Guido dari Arezzo. Dia hanya seorang biarawan sederhana dari Ordo Benediktin. Tugasnya sederhana, mengajarkan para biarawan lain untuk menyanyikan nyanyian liturgi. Tapi disitulah masalahnya muncul. Para biarawan harus menghafal ratusan lagu gereja, dan semuanya hanya diajarkan dengan mendengar. Tidak ada notasi musik seperti sekarang, tidak ada do, re, mi. Bahkan tidak ada garis pranada. Sebagai akibat, satu lagu bisa berubah hanya karena satu orang salah mengingat. Di situ, Guido melihat sesuatu yang tidak disadari oleh orang lain. Masalahnya bukan pada suara, masalahnya ada pada sistem. Lalu, Guido melakukan sesuatu yang justru mengubah musik dunia. Ia mulai menggambar garis, dan bukan garis biasa, tapi garis yang menunjukkan tinggi rendahnya nada. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bisa melihat musik. Dan dari situlah lahirlah sistem yang sekarang kita kenal sebagai garis pranada. Namun Guido tidak berhenti di situ. Ia sadar bahwa manusia lebih mudah mengingat suku kata daripada nada kosong. Lalu ia mengambil sebuah lagu gereja kuno, dan dari setiap barisnya ia mengambil suku kata pertama, ud, re, mi, fa, sol, la, dan tanpa sadar ia menciptakan sistem do, re, mi yang sekarang dipakai di seluruh dunia. Bayangkan ini sebentar, musik klasik menggunakan sistemnya. Sekolah musik juga menggunakan sistemnya. Paduan suara gereja menggunakan sistemnya. Bahkan industri musik modern secara tidak langsung masih bisa hidup dari penemuan seorang biarawan yang hidup 1000 tahun lalu. Satu orang tidak terkenal, tidak kaya, tidak punya kekuasaan, namun ia mengubah cara dunia mendengar dan menulis musik. Dan yang luar biasa dari kisah Guido bukan hanya soal penemuannya, tetapi alasannya. Ia tidak ingin terkenal, ia tidak ingin dipuji. Ia hanya ingin membantu para biarawan lain agar lebih mudah memuji Tuhan. Dan justru karena kerendahan hati itulah ia mengubah dunia. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari kisah ini. Terkadang orang yang mengubah dunia bukanlah mereka yang ingin terkenal, tetapi mereka yang hanya ingin membuat sesuatu menjadi lebih baik. Dan mungkin perubahan terbesar dalam hidup kita justru dimulai dari hal kecil yang kita lakukan dengan setia setiap hari.